baralik deui dengan Budi Iyeng nyuk curug dulur mapai baraya. Wik-wiker Budi Iyeng Adabrul, saat ini saya sedang mendatangi seorang namanya disebut gadis dan lain gadis. Disebut janda sebut lain janda, teteh mah. Teh Tina. Teh Tina ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Teh Tina, terima kasih sudah mau saya wawancara hari ini, dan kebetulan di saat ini juga saya merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan karena mewawancarai seorang bekas mantan ya. Mantan model, dan beliau adalah salah satu orsinil orang Bandung. Teh Tina, nuhun pisan, atau terima kasih. Ya, terima kasih sudah mau ngobrol dengan Iyeng di sini. Ya. Dan saya tidak akan panjang lebar, cuman mau memberikan inspirasi dan kegiatan yang patut dicontoh oleh para wik-wikers di sana. Teh Tina, contoh yang baiknya, yang baiknya. Yang jeleknya mah jangan. Jangan, bahaya. Teh Tina, saya pengen tahu, dan mungkin rekan wik-wiker juga pengen tahu. Teh Tina kan seorang yang bergelut di seni peran, pekerja seni di bidang peran. Teh Tina, mungkin sahabat di sana pengen tahu, Teh Tina dulunya kan model nih. Iya. Nah, sebelum jadi model pasti jadi budak SMA. Betul. Nah, si budak SMA kan terus kuliah. Ceritakan atau ceritain sama kita di sini, kenapa sih jadi model dan karena Kang, kok bisa? Hari mantan ceritakan tong. Aduh, eta mah tuh bikin panas saya atuh eta. Oh, gitu nya. Eta mah. Tong lah eta. Kang. Dulu emang tahun 80-an. Kalah. 90-an. Abi teh nu lahir atuh. Oh, henteu eta. Tahun 80-an saya di model. Tapi otodidak ya Kang ya, saya nggak ikut sekolah modeling, tapi karena diajak teman, bari itu makan Kang ya, tahun 80-an keur baong-baong ya, keur memejehna gaul gitu tak Kang. Jadi diajak teman modeling, motret-motretan lah. Udah gitu saya masuk ke ini Kang, jadi penari latar. Dulu mah kan aya zamannya lamun dulu kan TV teh kan hiji TVRI kan. Emot kan? Emot. RI Sapari. Astagfirullah. Saya jadi penari latarnya I Sugiarto. Mohon Sugiarto. Tadinya mulai teras lama-lama aya tawaran deui Kang kira rencangan. Sabaraha tah pangaosna kau ditawar gitu? Sanes diri abi Kang. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Terus gitu ditelepon dah Kang. Ku MD. Dulu kan MD lagi produksi. Mohon. FTV ta. FTV raras. Telepon, udah lu acting aja deh. Main di MD. Alhamdulillahnya. Iya. Asalnya mah pede kan, aku kan biasa background nari-nari. Nari-nari. Tapi ya udahlah, aku coba. Sokna syutingnya kebetulan di Bandung. Kebetulan aku lagi di Bandung ya Kang. Mohon. Ya udah, syuting sekali FTV, judulnya mah teuing pokoknya Kang. Naon gitu dulu teh. Terus dipanggil Alhamdulillah. Terus dipanggil MD, terus PH lain. Continue. Jadi FTV juga, terus ngerambat ke sinetron. Habis sinetron ya terus saya ke layar lebar. Alhamdulillah. Lebar tuh. Jadi ini mungkin dapat menginspirasi para wik-wik di sana bahwa seorang Teh Tina yang notabene tidak kursus acting, tidak kuliah acting, tapi ku banyak relasi. Gitunya. Ku banyak relasi karena dari karena serencangan. Karena kita anak gaul ya. Karena gaul jadi mudah untuk mendapatkan akses ke arah tadi. Dan akhirnya MD Entertainment melirik dan melihat si Teh Tina dan mengajak beliau untuk bergabung di FTV ya Teh ya? Iya. Itu Teh tahun 9? Tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an di MD. Dan kebetulan sampai saat ini Teh Tina masih di ini. Nah, Teh. Ya, Kang. Mungkin saya agak pribadi nih. Di FTV Teteh sampai saat ini masih kan? Nah, masih di Prembit ya. FTV ya kebanyakan. Ada Prembit, ada Diwangkara, ada MNC, ada apalah banyak. Terus
kenapa teh kok larinya ke film? Jadi gini Kang, aku tuh ngerasakan kalau di film teh si karakter atau peran yang aku dapat selalu berbeda dengan anu biasa di sinetron sareng FTV gitu. Oh gitu. Jadi aya sesuatu yang berbeda lah, pengen coba we gitu. Oh, gitu. Kan ari di FTV atau sinetron saya selalu berperan sebagai ibu-ibu kan, mama-mama yang kumaha gitu ya kan. Nah kalau di film kebetulan selalu perannya yang beda dari itu. Alhamdulillah. Jadi perebut suami orang, cewek simpanan kan, jadi hantu, Jadi analis hantu. juri gitu kan. Jadi ibu-ibu ya. Namun Jadi teh Tina ini mengingatkan saya waktu di MD teh pasti mun dipanggil, mun tukang bakso pasti manggil Jeng. ya Amun jadi Bapak Nusangsara pasti manggil Jeng. Ya alhamdulillah kabengetan orang. kalau saya selalu jadi mama orang Yang kaya. orang kaya, udah masa aku suka Nggak nonton pernah orang susah. Ya, pasti berglamor dan celing-celing. Pasti Pokoknya Tina. teh mama-mama yang kaya, Iya. yang menghabiskan uang suami, Heeh. suaminya akhirnya tersiksa dan meninggal gitu, saya jadi janda. Eta. Anaknya teh pasti gara ranteng. Beda jeung urang anaknya gara lisnya. Hey. Teh Tina, Ya, mungkin tadi peran di FTV, sekarang ke sinetron. Nah, Teh Tina, karena emang tidak jauh ya antara FTV dan sinetron, tapi menurut saya itu sangat beda. Nah, Teh Tina beralih atau hijrah atau bukan hijrahnya, sebenarnya mah di situ-situ aja sih. situ Kang. aja, cuman beda produksi Beda, harusnya ya. mungkinnya. Nggak itu juga, beda waktu juga. Beda waktu. Ya. Nah. Kalau misalnya sinetron kan streaming tiap Iya. hari ya Kak. Betul. Waktu kita benar-benar ini. FTV rada longgar lah, minimal 5 hari, 6 hari. Udah beres gitu kan. Film juga nggak begitu yang tiap hari Iya. ada jadwalnya, tapi emang lama, misalnya sebulan, ya kan 2 minggu. Cuman lebih rada sedikit nyantai, cuman semua kita totalitas. mau Totalitas film. film. Nah, cek teh, apa bedanya sih FTV dan sinetron? Hampir sama, Hampir Cek, sama saya. aja ini. Cuma beda waktunya aja karena Ini beda sinetron- bayaran tuh. Beda bayaran. Ya, saya tahu. Udah bayaran tuh. Kamu udah ngomongin PT ya kan? Nah, untuk mohon ya. Semua PH ya di antara PH kan lain beda-beda. Betul. Betul nggak sama kan? Gitu. Cuman kita punya grade-nya aja kan. Terus kalau dengan layar lebar teh gimana? Layar lebar ya sama aja sebenarnya, cuman kita itu tidak terbelenggu oleh yang cepat gitu loh kan. Mohon. Kalau sinetron FD kan cepat nih. Terus Kalau film tuh benar-benar kita harus dari skrip Mohon. benar-benar harus teliti. Betul, gitu kan. Dan dari acting kita juga harus totalitas. Gitu, benar-benar kita iniin gitu. Tapi kan teteh lebih senang di mana? Teteh lebih senang di layar lebar, di sinetron atau di FTV? Teteh? Kalau saya lebih senang di layar lebar sekarang. Di layar lebar. Nah, tapi kan mungkin ini menurut saya ya, kan layar lebar masih penontonnya jarang. Tapi kalau di FTV dan di sinetron, wah, tiap hari kan pasti banyak yang nonton. Nah, mungkinnya beda pendapat jeung saya. Saya mah dah nggak butuh tiap hari ditonton kan. Tuh. Tapi yang penting mah totalitas kita, kebisaan kita, acting kita tunjukkan yang terbaik kan. Tuh, gitu. Jadi tadi kata Teh Tina, totalitas yang sangat penting. Entah atau tak peduli apa mengenai bayaran ya, karena satu saya Iya. bayaran mah peduli lah kumaha nomor sekian. Yang penting mah orang loba muncul, dikenal, nanti kayak terkenal. Totalitas si Teteh teh sangat menginspirasi bagi saya dan bagi kalian mungkin. Pasti itu mah. Karena dengan keseriusan, keyakinan dan pantang menyerah, jadilah Teh Tina wanita perempuan Perempuan kumaha ya? wanita yang kuat atau perempuan yang kuat, tidak seperti Budi Iyeng, pria yang tomboy. Nah, Tapi oke. sedikit melambai. Teh Tina, sinetron udah, film udah, sekarang lagi join sama sahabat tercinta Teh Haji Etna. Nah, Saya dari di Bandung ya. Teh di Bandung. Teh Tina, saya tuh kalau nggak salah tahu Teh Tina teh dulu teh setelah di Bandung teh ke Jakarta, di Jakarta teh kan pasti balik di ke dunia film pasti. Ya. Nah, semenjak di Jakarta, Teteh nabut balik di ke Bandung. Dan saya mah teu bisa hidup tuh di Bandung kan. Nah. Jadi di mana-mana, ada di luar kota, di mana anggar balik deh ke dia.
anggar balik deui ka Bandung nya. Nya jiga nu kumaha we teu betah we. Aya peletan mah nya Bandung mah nya teh nya. Ya Bandung teh kumaha nya jiga jiwa Kang. Jiwa saya teh ada di Bandung. Aya di Bandung. Teh mungkin Teteh bisa menginspirasi teman-teman. Apa sih yang harus dikerjakan saat ini bagi teman-teman atau adik-adik atau week-weekers yang pada diem di rumah? Mungkin Teteh bisa menginspirasi gitu. Naon sih teh? Ya buat sekarang zamannya milenial kan, zaman now ya. Zaman now. Sekarang mah anak-anak muda sekarang lebih pinter-pinter kan. Iya, terus. Dari digitalnya udah cara ranggih, beda jeung tahun-tahun saya ya kan ya. Iya. Ada baralet gitu kan. Telepon umum, cara ranggih. Jangan berhenti berkarya, tetap semangat mengerjakan hal yang positif. Apa yang kalian bisa lakukan menurut kalian mampu dan bisa jadi diri kalian sendiri. Jangan niru orang lain, hayang juga sieun entong. Jadi diri sendiri we. Jadilah diri sendiri. Mau jadi apapun. Ya kan jadi, Kang? mau. Di dunia peran kek, mau di dunia apa, selagi itu halal dan kalian bisa lakukan. Luar biasa. Perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Dan selalu terdepan. Hati-hati buat para yang sudah berumah tangga. Bukan percaya kata Tina mah moal. Malah ganggu rumah tangga batur kan. Karena Teh Tina mah fokus di pekerjaan dia berdua. Apapun yang mengandung bati kita lakonan. Oke? Nah, Teteh katanya sudah menggarap film layar lebar Teh. Film apa sih, coba ceritain Teh? Sebelum pandemi aku emang syuting ditawarin sama PH-nya Ibu Diana Libong sebagai produser. Dia menggarap satu film horor. Tuh, iya mah horor, aing mah tah. Tuh, iya ini yang pingin saya tahu Teh. Karena Teh Tina biasanya jadi cewek glamor, jadi cewek cantik, cewek pokoknya nu karar itu akhirnya jadi jurig. Mata waduh, saya Teh pengen tahu banget, coba ceritain Teh. Kela sok mana? Jantungan kan. Nya abdi da heuwah da sieun atuh abdi ke jurig soalnya. Lewi di telepon ku mantan. Iya rewasna aduh. Tapi keheula. Sebelum Teh Tina ngadabrul tentang beliau jadi jurig, kita break dulu karena aku pengen pipis. Oke, Baraya Wik, tunggu Yeng Baralik deui. Dadah. Wik. Hai, Baraya Wik. Baralik deui dengan Budi Yeng, nyuk suruk dulur mapai Baraya episode dengan Teh Tina. Setelah tadi ngobrol dan saya tadi pipis dulu. Baiklah, akan kita lanjutkan. Oke. Nah, Teh Tina. Ya. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwa kali ini Teh Tina mencoba yang lain. Betul. Mencoba yang tidak biasanya. Betul sekali. Yang biasanya Teh Tina berperan sebagai ibu-ibu glamor, istri orang kaya, wanita cantik yang judes. Nah, sekarang antagonis. Sekarang Teh Tina menjadi jurig. Coba ceritakan sama teman-teman, kok bisa Teteh di apa namanya jadi jurig gitulah. Zuri ya. Zuri. Kebetulan aku teh diajak sama Ibu Diana Libong. Dia bikin PH. Terus saya diajak untuk di film yang digarap beliau. Dia nawarin, ini ada film tapi film horor. Wes. Mau tuh gitu kan. Oh Bu, film horor kata saya belum pernah ya di film horor mah, kata aku teh. Yaudah cobalah Bu, ya siap. Datanglah ke Jakarta karena kan kita di ini dulu nih Kang, di apa namanya, open casting atau apanya? Enggak, kita mah langsung. Cuman di apa brief ya, lahnya selama berapa kali lah saya teh ke bolak-balik Jakarta, dilatih acting apalah lagi gitu kan, karena harus penjiwaannya dapat karena saya yang jadi iblis nanya kan. Kelak jadi iblis lain jurig deh ya Kang, iblis jadi iblis mangga teh lanjang jadi iblis. Jadi saya terima juga ini tantangan Kang, karena beda. Biasa saya harus gelis ya kan, kudu jaga wibawa kan. Ini dengan dandanan yang beda, pakai latex, didandanin 5 jam 3 jam, paling cepat 3 jam. Terus banget kudu rumaknya kan ya, beda we pokoknya. Terus
Dari suara juga bukan suara manusia biasa ibu-ibu, tapi suara iblis teh. Iblis teh aja teh. Jadi itu suatu tantangan buat saya. Oke, karena saya juga di sini saya tidak mau monoton kan, perannya yang itu mulu asa Monoton. Jadi berani tampil beda, berani mencoba acting berbeda. Gitu. Oke. Nah, ini juga pelajaran buat kalian. Karena Teh Tine penasaran dan ingin mencoba yang lain dari yang lain, yang di luar kebiasaan dan di luar kemampuan Teh Tine. Ini teh tantangan buat Teh Tine. Dan hebatnya beliau menerima tantangan tersebut. Nah, Teh Tine, ada kendala apa? Banyak kan, kendala pastilah karena kita syuting juga bukan di syuting biasanya kan kita di rumah ya Di kan, rumah. paling di jalan, tapi ini tuh saya di Leuweung. Di Leuweung. Astagfirullah, teteh aslinya di Leuweung. Asli, nah kan ngeliatan kayak film hantu horor. Oh, edan. Jadi ya sedikit yang berbau-bau Mistis. mistis gitunya, biar mistisnya teh dapat gitu kan. Jadi di luhur gunung, terus di gudang bekas kebun teh yang zaman Belanda yang tidak pernah terjamah lagi oleh manusia kan, ditutup. Berarti teteh bukan manusia atau yang dijamah? Ya karena saya menjelma sebagai iblis mah ya saya mah menjiwai itu rumah saya gitu kan. Gitu ya. Jadi wah eta emang mistisnya dapat pisan Kang, dan saya juga sempat mau kesurupan ya. Karena syuting jam 2 malam kan teteh. Karena benar-benar dapat yang mistik angker nanti dapat gitu. Jaba saya tadi seling-seling kan diangkat gitu kan, pakai seling dengan suara yang berbeda, cikikikana si Seperti itu teh mungkin ya. Jeung Kunti kan, jadi Kunti. sama Sesun Kunti Ses eta, jadi Kunti. sempet saya mau kemasukan pas di luhur teh di Leuweung eta. Cuman karena emang di satu kru kita ada yang pawangna Sedikitnya aya nu istilahnya ya, aya ngerti nu dan bisa, bisa lah. dan emang harus ada untuk menetralkan suasana supaya si Mbak Kun tidak Si Mbak masuk Kun ke tidak. saya, ya ditolong lah. Jadi izin terus, dan aku tuh kebetulan sensitif pisan kok. gitu? Gitu-gitu tuh sok gancang we gitu. Oh. Cuman saya tuh kemarin emang fokus, aku niatna ya Allah gitu, niatna yang rezeki ibaratna sok karuhun atau Mbah Sus, Mbah Kunti, Mbah Saha izin atau nggak ganggu lah gitu. Cuman emang hawanya berat kan. Beratnya pasti jadi aya wae. wah gitu eta nu sejenis detemit situ ya. Pokoknya Sedikit itu ya. masuk ya. Dan akhirnya si Kunti dan kawan-kawannya itu tidak ulu biung. Alhamdulillah. Ya. Sedikit repeh Repe? karena ada cikopi dong yang di Samsu kan. Oh gitu. Ya sedikit udahlah dinetralin, izin, terus udah diangkat dari pakai sling, akhirnya syuting. Tapi alhamdulillah teh ya, tidak ada kendala sama sedikit pun atau mungkin ada beberapa yang Cuman ternyata kan pas saya pulang setelah syuting, saya kan 7 hari itu di luhur teh, saya balik ke Bandung, saya nyampe ke rumah teh malam kan saya mah sendiri di rumahnya. Malam teh pas nyampe dari Bogor teh jam setengah 11-an, jam 11 malam. Saya mah kan biasa duduk di ruang tamu sendiri kan, dari Cikopai dan nyantai Udut lah, ada teh ya. capek. Capek. Tapi di temboknya aya banyak, aya lukisan banyak, Ya. aya seperti hiasan dinding. Eta rada ngageblek-geblek hiber gitu kan. Nanti anjir naon ya teh, apa ngiring anu ka anu wangi gitu kan. Ya udahlah saya mah dia mah kabur saya ke kamar. sia kabur tuh ke kamar, ai kabur lain ke kebon. Oke. Aduh. Clicker, luar biasa pengalaman Teh Tine. Tadi ada apa namanya yang ulu biung, tapi tidak jadi ulu biung. Yang hampir kerasukan atau kemasukan juga tidak jadi karena mungkin ada persiapan tertentu dari para kru dan Yang penting mah dari diri kita ya, kan. dari diri kita karena Kita. izin pamit dan Ka Allah Subhanahu wa taala. minta pertolongan selalu pada Allah. Nah, dalam meniti karir Teh Tine dari model, bintang sinetron, bintang film sampai akhirnya sampai saat ini, gimana sih peran keluarga sama Teteh? Peran keluarga alhamdulillah mendukung, terutama mamahnya kan ya.
anak-anak Mahaji. juga, karena anak-anak mah emang hidupnya udah terpisah Iya. dari saya dari tahun 2008, jadi mereka stay Jakarta. Ya paling kalaupun saya ada syuting Jakarta, saya selalu komunikasi sama anak. Tapi terutama kalau yang untuk support, untuk ini saya jadi kuat, saya bisa terjun di dunia ini, mama saya. Alhamdulillah, Mama hatur nuhun, piwuruk dan dukungannya selalu terliren-liren, tidak berhenti-henti. I love Mahaji sesuai kebiasaan saya, dan hatur nuhun pisan semuanya. Daripada kita ngacapruk teu pararugo oge, Betul. urang tanyakeun Gegebegan jantung ya, urang ningali ruas we. tanyakeun ka Teh Tina pengalaman sedih jeung pengalaman anu membahagiakan. Sok Teh Tina rek nu sedih heula, rek nu bahagia heula. Nah, itu pengalaman hidup nu sedih gitu. Pengalaman hidup atau pengalaman naon we lah. Nah, amun anu sedih pisan mah pas pisah sama anak-anak jelas Ya. perceraian mah bikin sedih. Ya. Itu yang paling berat. Ya. Jadi kalau saya acting jadi peran yang sedih-sedih kan saya mah ingat pas waktu cerai Oh. we. Ingat ke anak-anak eta murupui Cipanon kan. Ngaledek oge ka uing. Kalem tapi sok urang mau dihabiskeun kana hati. Tenang. Mun pengalaman happy saya mah selalu happy. Selalu. Enjoykeun, happy selalu, tong dieu syukuri jalani eta. Sesuai dengan pepatah kita orang tua bahwa pokoknya mah enjoykeun. Hidup mah senangkeun, tong mikiran batur, da batur kita mikiran urang. Tapi kata Teh Tina tadi tetap jaga silaturahmi jeung keluarga jeung budak jeung nanaon. Betul. Pokoknya mah jangan sampai pengalaman sedih kamu membuat kamu diem, cicingan, cinetet, ulatet, ngajedaw. Eta bahaya. Ya. Oke, Wik-Wiker. Teh Tina, mungkin pertanyaan yang terakhir. Ya. Tapi lain maot nih terakhir teh. Tok atuh Kang atuh. Di segmen can ini. kawin ya. Ya, can kawin tuh. Omat ya Iklan teh. deui wae. Banyak janda forever kan? Ya. Teh Tina, mungkin Teh Tina bisa memberikan saran-saran atau pesan-pesan untuk baraya Wik-Wik di sana yang pada diam teh, yang tidak ada kegiatan atau apapun yang bisa menginspirasi mereka lah Teh. Ya, buat saya mah ya pantang menyerah hirup mah. Ulah daek cicing wae kulet tidak tahu apa-apa, teu bisa nanaon Kang. Gali kemampuan kalian sebisa mungkin apapun itu. Dengan tadi Teh Tina memberikan pesan bahwa tetap semangat, jangan menyerah, jangan kuuleun, pokoknya gali kemampuan, gali pangabisa, tunjukkan sama mereka yang meremehkan kamu, dan yang meremehkan kamu bikin mereka kecewa. Oke? Ya, oke, pada Wik-Wik, sampai ketemu. Saya dengan Teh Tina akan pamit sama kalian. Dan ingat tadi ucapan saya sama Teh Tina, jangan menyerah. Oke? Semangat. Semangat. Baraya. Wik-Wik.